Halo, hai. Kita berjumpa lagi masih bersama Mas Joko. Wes. Dan tentu saja masih di Gori Mataram. Terima kasih Gori. Wes. Nah, tadi kan kita sampai denial Mas Joko, Denial, penolakan. Nah, kan itu bertahap tuh. Pertama shock, terus ada denial, penolakan. Nah, itu kan terus berproses lanjutan gitu. Betul. Nah, mari silakan Mas Joko. Ya, jadi tadi kita sudah bicara mengenai denial ya. Jadi penolakan. Di dalam penolakan itu ada sebuah proses juga yang selanjutnya, yaitu ada proses kemarahan atau angry ya. Jadi dalam proses angry itu ada kemarahan yang kemudian tadi sempat saya ceritakan, termasuk marah sama psikolognya. Psikolognya tadi akhirnya karena dimarahi, kita waktu itu masih junior, kaget ya, shock, genti, kemudian sampai ke titik agak bawah, tapi karena dukungan sosial, maka kita menjadi, oh iya, ini sebuah pembelajaran ya. Jadi ini adalah sebuah dinamika ya. Kita akhirnya saya yang mulai dari sesuatu yang ideal, paling tidak kalau psikolog itu bisa diterima. Ternyata tidak semua yang dikatakan psikolog itu bisa diterima. Langsung diterima. Nah, betul, itu adalah experiential learning yang saya terima ya sebagai seorang psikolog ya. Nah, kemudian di sana saya mencoba untuk memahami kenapa kok beliau marah ya. Beliau marah ya karena keadaan. Akhirnya tidak hanya kena psikolog, tapi juga kadang-kadang kena anak ya. Belum bisa menerima. Pelampiasannya kan kadang kepada anak. Betul. Nah, itu. Ya. Maka dari penelitian saya yang kualitatif tadi, ada beberapa orang tua yang beliau ini juga bahkan sampai kondisi ekstrim di mana ditinggal sama suaminya ya. Atau pasangannya, kemudian ada yang cerai gara-gara anak. Dikarenakan anak yang spesial itu. Betul, yang spesial ini ya. Jadi mungkin saat itu beliau marah pada keadaan, kemudian tidak mau menghadapi, dia tidak mau fight the problem, tapi flight, dia terbang, dia pergi, has gone ya. Kalau istilah sekarang ghosting. Ghosting. Tiba-tiba celing gitu ya. Nah, dia ghosting, dia hilang. Itu ada klien saya benar-benar hilang tanpa ada kabar. Jadi emang ada situasi semacam itu. Nah, karena si single parent ini ya akhirnya kan dia yang merangkap sebagai ibu. Kebanyakan yang menjadi korban itu adalah ibu. Kebanyakan ya. Tapi ada juga yang kebalikannya, ada juga. Ya. Apa? Nah, ini kemudian dia stres ya. Ya stresnya karena kan juga kenapa sih kok saya sendiri. Kadang keluarga sendiri internal itu tidak menerima juga tidak ada dukungan sosial saat itu. Akhirnya ya kadang-kadang yang kena anak. Dari mulai secara verbal ataupun bahkan secara fisik. Nah, ini proses kedua, yaitu terjadi anger atau kemarahan. Bahkan Tuhan pun yang nggak salah apa-apa. Dimarahi ya. Kalau kita lebih objektif lagi dan kita bisa mencoba belajar memaknai ya, karena untuk memaknai itu butuh proses dan itu adalah sebuah pilihan ya Mas kayak orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu kalau hanya beliau menolak hanya melihat yang kurang baik dari anak itu maka yang terjadi adalah penolakan terus. Tapi kita fokus ya, coba fokus pada kelebihannya si anak ini yang pakarnya ini ya untuk meningkatkan PD. Beberapa termasuk putra dari salah seorang teman pengajar saya, beliau yang menaikkan bakatnya ya. Melatih sebut nama. Kita tidak sebut nama. Tapi memang saya bergaul dengan Mas Mujadi ini senang karena apa? Mas Mujadi ini juga punya hati. Yang paling penting adalah kita hati. Karena anak-anak special need itu mereka ininya luar biasa ya Mas ya. Kadang sensitivitasnya luar biasa. Maka kalau mereka dibilang anak yang kekurangan, saya kira tidak. Defisit hanya di beberapa bagian. Tapi beberapa bagian di bagian yang lain gitu. Dan orang normal pun belum tentu yang katanya normal loh ya. Karena yang katanya normal menurut saya juga kadang-kadang ya kayak tadi guyonan satir saya tadi ya. Guyonan bahwa psikolog pun jadi psikolog itu juga bisa kadang-kadang. Anak yang katanya normal tapi sering dikatakan nakal. Padahal kalau nakal itu berarti nggak normal toh. Dan balik ke kalimat Mas Joko tadi gitu, yang penting kita punya hati gitu. Saya mengiyakan, gitu. Kita kan sebenarnya secara biologis hati
kita semua tuh punya gitu. Yeah. Cuma bagaimana tinggal kita memfungsikan hati itu. Yeah. Kalau apa tuh hashtag yang saya bangun itu kan, itu melihat dari sisi baik itu. Yeah, nah, betul. itu kita gas-gas terus itu kan. Itu jadi siapapun sebenarnya bisa berkontribusi pada dunia special need ini. Yeah. Siapapun kita bisa berkontribusi pada anak-anak yang spesial itu. Apapun bagaimanapun caranya kita bisa kontribusi, istilahnya kalau nggak bisa secara langsung, paling tidak dengan tidak membuli, dengan mendoakan, itu sudah sebuah support yang luar biasa gitu. Betul. Loh. Yeah. Terus akhir-akhir ini kan ada beberapa di medsos itu kan ada yang bullying juga, kasus bullying. Tapi balik lagi ke tema yang ini, nanti tidak melebar kemana-mana. Iya, betul. Tadi kan di Daniel, terus angry marah, ya. Marah, gitu. Kemudian nanti setelah marah itu, karena tadi belum menerima ya, beliau akan mencoba mencari ya, mencari proses-proses, memastikan memastikan bahwa anak saya benar nggak sih, jadi ada proses-proses galau di situ Jadi proses, ada yang mengatakan shopping terapi, shopping terapi sering mendengar ya Mas ya, sering itu. Jadi terapis ini kok belum selesai ya, kok ini nggak ada perkembangan, lari lagi. Dengar sana bagus pindah, dengar sana bagus pindah gitu. Jadi kalau memang kita mengalami kondisi-kondisi seperti orang tua yang berkebutuhan khusus dari apa yang pernah saya alami dengan diskusi mereka itu paling tidak mereka yang sudah menep mereka yang sudah mulai bisa menerima acceptance itu nanti acceptance itu di tahap akhir itu mereka akhirnya berpikir, buat apa saya mencari terus ya? Oke, saya mencari, tapi yang namanya terapi, pusat terapi itu belum tentu itu juga sempurna 100%. Jadi tetap ada kalau di penelitian itu varian error. Varian error ya. Jadi tetap ada yang belum maksimal di situ. Ya. Nah, itulah yang harus kita terima. Jadi boleh kita mempunyai sebuah idealis, tetapi ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita capai saat itu, maka kita harus evaluasi ini. Karena yang namanya terapi itu yang luar biasa dan paling sebenarnya ditekankan oleh psikolog, kemudian oleh terapis-terapis itu yang penting adalah peran serta keluarga. Peran serta keluarga. Itu sebuah terapi yang luar biasa, ya. Dan kadang-kadang di dalam keluarga itu perlu ada family terapi, Mas. Iya. Jadi itu jadi ingat Om Farhan. Oh ya, gimana? Om Farhan itu kan kita waktu itu ikut seminarnya gitu. Terus kalau kita dianugerahi kalau ada anak special needs itu siapa yang pertama kali diterapi gitu? Orang tuanya atau anaknya? Yang anaknya tangannya diangkat tuh, ada. Terus udah yang orang tuanya dulu yang diterapi siapa gitu? Angkat tuh. Sudah turun. Kalau menurut saya itu yang pertama kali diterapi adalah orang tuanya, karena orang tua kalau si anak kan dia istilahnya nggak gagas, keadaan dia gimana juga ada yang kurang paham gitu. Tapi orang tuanya dulu yang diterapi, termasuk di situ tadi orang tua menghadapi shock terus dan sebagainya itu. Jadi orang tua memang harus apa tuh yang lebih membutuhkan terapi sih sebenarnya gitu, untuk menerima si anak itu gitu. Karena memang utamanya di situ ya. Jadi dukungan sosial keluarga itu sangat penting ya. Karena apa? Begitu anak lahir dia ada di dalam lingkungan keluarga dulu. Kemudian nanti orang tua akan mencari lingkungan yang dia bisa memberikan dukungan sosial. Entah sekolahnya yang sesuai atau mungkin lingkungan yang lain. Ikut komunitas gitu ya. Jadi itu adalah dukungan sosial yang memang perlu untuk dibangun pertama kali adalah orang tua maka jangan awal-awal shopping terapi nggak apa-apa tapi kita harus sadari moga-moga dengan obrolan kita ini orang tua dan masyarakat semakin paham bahwa yang paling penting itu adalah terapi dari keluarga. Jadi sebuah assessment kadang-kadang terapi itu nggak selalu harus menggunakan alat-alat tetapi sederhana aja, biasanya yang sering saya lihat adalah disiplin konsisten. Konsisten. Itu saja ya, konsistensi. Kunci banget itu ya. Jadi itu butuh sebuah ketegaan. Nah, kadang-kadang ini yang menarik. Keluarga itu bisa orang tua, bisa orang-orang di sekitar sana, yang terdekat itu menganggap bahwa jangan digituin. Kasihan anak sudah kayak gitu ya. Bagi mereka itu kebaikan. Tapi justru apa itu? Justru itu melenakan.
Ya. Jatuhnya kan kita memanjakan. Oke, nah shopping terapi itu tadi dalam tahap bargaining atau tawar-menawar ya, sehingga orang tua masih tawar-menawar dengan ini kayaknya bisa. Makanya tadi Mas Mujadi mengatakan ini tempat ini kayaknya bagus katanya orang, kemudian pindah ke situ, pindah ke sini, pindah ke sini gitu ya. Jadi mencoba untuk menawar, kemudian dalam pikirannya juga masih tawar-menawar, enggak ini hanya kebetulan dan lain sebagainya. Jadi masih ada dalam tahap ini galau-galau itu ada. Ya. Antara penerimaan sama belum terima. Masih di tengah-tengah. Kemudian lanjut setelah itu ada fase depresi ya. Depresi itu fase di mana seseorang ini kayaknya sudah mentok banget di bawah ya. Ketika misalnya tadi shopping terapi, kok kayaknya anak saya nggak ada. Peningkatannya nggak ada sama sekali. Dan lain sebagainya. Karena bisa aja depresi ini terjadi karena harapan orang tua yang terlalu tinggi. Kenapa harapan ini terlalu tinggi? Karena mungkin orang tua ini juga terkait dengan satu pendidikan pengetahuan bisa tentang anak-anak seperti itu. Kemudian juga bagaimana kondisi sosial ekonomi itu juga sangat berpengaruh ya. Saya orang yang cukup dikenal masyarakat, tapi kok punya anak kayak gini, aib dan lain sebagainya. Ada yang memandang seperti itu. Ya, betul. Jadi, sampai kadang disembunyikan, kata gitu ada juga. Jadi memang ada yang semacam itu. Nah, ini kemudian menimbulkan depresi bagi beberapa orang ya. Tetapi ketika kita dalam proses depresi, kita titik paling bawah dan akhirnya kita berusaha untuk memaknai. Maka dari awal tadi saya berkali-kali mengatakan kita berusaha untuk memaknai. Karena setiap orang itu pasti memiliki kesulitan dalam hidupnya ya. Jadi urip ki sawang sinawang. Kadang seperti itu. Enak jadi bojone psikolog ya. Ternyata nggak enak misalnya. Ternyata ya ada nggak enaknya juga ya itu. Nek ngomong mesti terkait dengan psikologis, ngomong sing liyane. Selalu menenangkan misalnya. Selalu menenangkan ya. Padahal iki blas entek bingung kadang gitu. Nah, jadi ini hanya joke aja ya, bahwa kadang-kadang orang itu hanya sawang sinawang. Maka kita perlu untuk memaknai bahwa setiap orang pasti mengalami sebuah kesusahan. Dan yang paling penting kuncinya di sini adalah satu memaknai. Memaknai ini nanti terkait dengan bersyukur. Bersyukur ya. Nah, kenapa orang tidak bersyukur? Satu itu karena biasanya orang melihat dengan mata ini ke atas. Ke atas Enak ya, mereka yang nggak punya anak kayak saya ini kayaknya nggak ada beban dan seterusnya Tetapi kemudian ketika kita berusaha untuk melihat ini ke bawah, disitulah kemudian muncul rasa syukur. Saya jadi ingat ketika dengan teman-teman komunitas otomotif itu, saya ngajak mereka, jadi tempatnya Boyko ya di Anugerah, SLB Anugerah. Saya melakukan kegiatan di SLB Anugerah dengan sana berkegiatan di Autism Center itu. Kita membawa anak-anak itu untuk touring walaupun di dalam kota ya, tapi mereka senang banget. Salah seorang teman saya seorang teman dosen dari Fakultas Teknik itu dia senang fotografi. Aku melu Mas, tak bantuin ya. Ketika kita sudah hampir selesai acara, saya lihat dia diem aja. Saya tanya, ngopo Mas gitu. Terus dia bilang, ternyata saya tuh harus belajar banyak dari mereka. Dari apa yang beliau lihat ini ke bawah, disitulah kemudian muncul sebuah rasa syukur. Ketika sudah muncul rasa syukur, kemudian ada sebuah sebuah pemaknaan yang lebih dalam, dan kita mencoba melihat dari sisi lain, dari bahasa NLP itu adalah reframing bahwa ternyata anak ini walaupun di sini defisit, tapi dia lebih. Pengalaman saya Thomas itu yang mereka anak berkebutuhan khusus, yang mereka special needs itu biasanya mereka secara hati ini lebih halus, lebih baik gitu. Nggak dendaman. Kemudian dia lebih pengertian, kebanyakan semacam itu Apalagi anak-anak mental retarded itu, anak-anak yang sangat cheerful mereka itu. Nah, itulah yang perlu kita lihat sisi lain sisi melihat sisi baik kalau panjenengan melihat sisi baik kalau menurut Mas Mujadi. Kalau kita hanya melihat dari sisi buruk atau kekurangannya, maka kita susah untuk move on dan akhirnya hanya mengeluh saja. Maka itulah memaknai. Setelah seseorang tadi memaknai, dapat pengalaman hidup dari experience learning-nya dia, maka kemudian ada acceptance. Ini tahap terakhir, penerimaan. Nah, setelah menerima, harapannya orang yang bisa menerima itu menceritakan bagaimana prosesnya dia bisa menerima. Itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang Orang-orang bahwa sekarang saya butuh nih untuk
bisa sharing sama orang lain, bagaimana saya bisa menerima. Di situ kan apa itu ada fungsinya komunitas kan gitu. Kadang merasa tidak sendiri gitu. Oh ternyata aku ada temannya, nah bisa berbagi energi lah. Parenting support group ya. Betul. Entah itu apa namanya, entah itu yang autis, yang Down syndrome dan sebagainya seperti itu. Dan dari penerimaan terus kesyukuran kan kadang muncul. Dan ada firman Tuhan bahwasanya ketika kita bersyukur itu nikmatnya akan ditambah. Pak Ustaz. Seperti itu. Saya bukan ustaz, saya cuma keling-kelingan aja gitu. Nah itu. Dan dari situ pentingnya kita membaca. Sesuai ayat pertama, Iqra. Nah, itu membaca, itu memang membaca apapun termasuk membaca keadaan kondisi anak-anak yang special needs itu. Betul. Tak terasa waktunya sudah hampir habis ini Mas Joko. Barangkali ada pesan-pesan dari Mas Joko gitu. Selain pesan minuman dan ini gitu. Pesan-pesan bagi orang tua dan khalayak mungkin. Terima kasih Mas Mujadi. Jadi saya hanya pesan saja beberapa ya. Satu, kita harus sadar bahwa dalam hidup kita ini pasti ada masalah ya. Dalam hidup kita pasti ada masalah dan untuk mengatasi masalah itu kita harus move terus ya. Kalau kita hanya melihat sesuatu yang jelek, sesuatu yang kurang dari anak tersebut atau dari kehidupan kita, maka kita akan stuck. Maka cobalah kita melihat dari sisi baik. Ketika melihat dari sisi baik, maka kita akan termotivasi secara internal sehingga kita nanti akan bergerak terus ya. Dan akhirnya kalau tadi Mas Mujadi juga mengatakan ada firman dari Tuhan, maka saya juga mau ikut-ikutan Mas Mujadi. Ada firman dari Tuhan juga, semua akan indah pada waktunya ya. Jadi ketika seseorang ini sudah mendapatkan wahyu atau sudah mendapatkan bahasa psikologisnya insight atau hidayah itu akhirnya seseorang ini bisa bersyukur ya. Ketika seseorang ini bisa bersyukur, maka dia juga akan terkait mendukung banget penerimaan. Dan moga-moga apa yang kita obrolkan sekarang ini bisa menginspirasi dan orang-orang semakin menyadari, masyarakat menyadari bahwa ada titik-titik. Jadi ketika punya anak-anak berkebutuhan khusus, jangan kok dia marah sih punya anak kayak gitu ya, memang fasenya gitu ya, fasenya memang marah ya, maka itu yang harus disadari dulu. Kita sadar diri kita dan marilah kita bergerak bersama dalam sebuah sistem. Dan ini Loveland beserta The Generator ini didukung oleh mana ini? Kita lokasinya di Gori Mataram. Gori Mataram ya, didukung Gori Mataram. Ini kita membuat sebuah sistem lewat tayangan ini agar kita bersama-sama, yuk bersama-sama untuk membantu memberikan dukungan sosial kepada orang tua yang berkebutuhan khusus. Karena ketika Anda memberikan kebaikan pada orang lain, maka vibrasi kebaikan Anda nanti juga akan memantul kepada Anda. Alam semesta nggak akan diam ya. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Gitu, Mas. Luar biasa. Terima kasih Mas Joko. Sama-sama Mas Mujadi. Kita akhiri, saya Mujadi Tani dan saya Joko. Melihat dari sisi baik dan tetap berusaha bersyukur. Sampai jumpa di Special Talk berikutnya. Dadah.